Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika agama, Allah dan Nabi-Nya dihina, tentu kita sebagai muslim akan tidak terima dan bisa jadi marah. Alam semesta selain manusia saja tidak akan ridha jika agama ini dicela. Perhatikan kisah berikut yang cukup mencengangkan, kisah seekor anjing yang menyerang seorang penista Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat 40.000 orang masuk Islam karena melihat kejadian ini. Disebutkan dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tibi bahwa ada seorang penguasa Mongol yang murtad menjadi Nasrani. Suatu hari sejumlah para pembesar Nasrani dan Mongol berkumpul. Mulailah salah satu dari mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Tatkala orang tersebut terus-menerus menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan berhasil mencakar-cakar wajahnya sebelum akhirnya orang-orang yang hadir bisa menyelamatkannya dari cakaran anjing. Salah seorang hadiri berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia berkata, "Bukan, namun anjing itu terlalu peka. Dia melihat aku berisyarat dengan tanganku ke arahnya, lantas dia mengira bahwa aku akan memukulnya. Kemudian dia kembali menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berpanjang kata menghina. Tiba-tiba anjing tersebut kembali meloncat menerkam dan menggigit kerongkongannya lalu menariknya hingga putus. Matilah orang tersebut seketika." Kejadian ini menjadi sebab ada kurang lebih 40.000 orang Mongol masuk Islam. Perbuatan mencela agama sangat tercela, demikian juga terlarang dijadikan bahan candaan untuk membuat tertawa manusia meskipun tidak ada niat melecehkan. Allah berfirman, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah 65-66. Ulama telah bersepakat bahwa penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumannya adalah dibunuh. Akan tetapi catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa yang melakukan eksekusi hukuman mati adalah oleh pemerintah atau penguasa yang sah, bukan main hakim sendiri. Prosedur pembuktian juga harus berdasarkan prosedur hakim. Inilah indahnya ajaran Islam. Syekh Abdurrahman Al-Barak Hafizahullah mengatakan, jika orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, misalnya orang Nasrani, maka dia ini berarti telah membatalkan kesepakatan damai dengannya, sehingga wajib dibunuh. Akan tetapi, yang melakukan hal itu adalah pemimpin. Demikian, semoga bermanfaat.